Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kembali kita berjumpa di kesempatan sore hari ini. Biasanya setiap pagi kita berjumpa, namun kali ini ada kegiatan yang istimewa nih, dalam rangka mendukung kegiatan di lingkungan warga RW 09. Mudah-mudahan pada sore hari ini para sahabat-sahabat sekalian, khususnya di wilayah RW 09, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana kita maklum bahwa pada minggu-minggu ini panitia pemilihan ketua RW 09 periode 2001-2024 sudah melaksanakan berbagai kegiatan secara maraton, dan kali dari tahap demi tahap sudah dilakukan, mulai dari tahap penjaringan, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi dan menetapkan para ketua calon Ketua RW 09, 3 kandidat sudah ditetapkan, dan kemarin alhamdulillah sudah dilaksanakan pemaparan visi dan misi melalui streaming YouTube ataupun streaming radio. Ini merupakan fasilitas yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kita semua. Baik sahabat sekalian, di hadapan kami sudah hadir Bapak Dr. Anas Sukadi MIL dan juga host kita nih, Bu Maika. Assalamualaikum Maika, apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya sudah siap nih. Iya. Dan Pak Sukadi juga sudah hadir di studio dadakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menemani dan menghibur atau bisa memfasilitasi, menghubungkan lah, mengkomunikasikan seluruh warga RW 09 dengan para kandidatnya, dengan kita semua, terutama bisa bersilaturahim. Baik, nampaknya waktu kita sudah mepet ini. Kita mudah-mudahan jam 5 sudah usai. Jam 5 lebih dikit lah, demikian. Mohon maaf atas kelambatannya karena berbagai persiapan di teknis kami, dan alhamdulillah kita sudah akan mulai. Baik, silakan Maika, kita mulai. Iya, baiklah. Ini langsung nih. Langsung apa istilahnya ya? Wah, bertemu dengan Pak Guru ini ya. Ini adalah kandidat berikutnya. Hadirin pemirsa, kita sapa dulu ya. Ini yang pasti sudah menanti semua Pak Guru ya, sudah menanti semua, sudah nunggu nih apa yang akan dipaparkan oleh Pak Guru yang pastinya. Jadi kita ini sudah tidak sabar, saya juga sudah tidak sabar bertemu dengan Pak Sukadi ini. Pak Sukadi, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Pak Guru. Ini melekat nih Pak. Jadi semua warga nih kelihatannya tidak salah memilih ya. Berarti memilih Bapak sebagai salah satu calon Ketua RW 9 untuk periode 2021-2024. Ini nampaknya tidak salah ini ya. Nah, Pak Guru atau Pak Sukadi ini saya panggilnya enaknya apa Pak? Bebas saja. Oh, bebas, iya bebas. Tapi karena kebiasaan kami adalah menyebutkannya Pak Guru, makanya saya memanggil beliau adalah Pak Guru, Pak Sukadi. Boleh. Iya, Pak Sukadi boleh deh sedikit cerita pengalaman. Ini pertanyaan yang sama sebenarnya dengan kandidat yang kemarin ya bersama Mang Omat. Sebenarnya pengalaman berorganisasi Bapak nih ya, dari mulai lahir sampai sekarang, kira-kira boleh digambarkan biar masyarakat nih taunya kan cuma Pak Guru, tapi pengalaman organisasinya nih seperti apa, kiprahnya dan bagaimana, boleh diceritakan Pak Guru, mangga. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, dan Maika serta semua kru yang hadir di tempat ini, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim dalam kegiatan penyampaian visi dan misi calon ketua RW 09 masa bakti 2021-2024 yang digagas oleh panitia pemilihan ketua RT dan RW 09 di lingkungan Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panjilikan, Kota Bandung. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sebelumnya saya tidak pernah bermimpi akan duduk di sini dan akan bercerita, menelanjangi diri di hadapan para pemirsa semuanya. Tapi karena Mama Ika bertanya, maka saya akan sampaikan ala kadarnya. Kalau ditanya tentang pengalaman organisasi, maka sebetulnya sejak dari SD
saya dulu telah aktif dalam kegiatan kepramukaan. Dari mulai siaga, kemudian penggalang, ya. Kemudian berlanjut sampai di SLTA, di SMA Negeri 1 Banjar, itu sampai pada kegiatan pramuka tingkat penegak laksana. Nah, itu organisasi kepramukaan. Kemudian organisasi intrasekolah, OSIS, dulu sejak di SMP dan di SMA juga aktif dalam kegiatan di bidang pendidikan dan agama. Kemudian setelah masuk IKIP Bandung, dulu tahun 1987, juga saya diminta untuk menjadi ketua bidang pendidikan di Himpunan Mahasiswa Sipik Hukum. Kemudian di Senat Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan kemudian setelah terjun dalam dunia profesi mengajar sebagai guru, saya diaktifkan dalam MGMP mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan karena kebetulan saya juga ditunjuk oleh Yayasan Bina Dharma untuk memimpin sekolah, alhamdulillah beberapa kali organisasi di forum kepala sekolah swasta, saya ditunjuk sebagai ketua bidang 1, kemudian sekretaris kelompok kerja kepala sekolah di SMA wilayah Kota Bandung Barat, dan sekretaris umum Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia DPD Provinsi Jawa Barat. Itu di tingkat profesi. Adapun di kemasyarakatan, barangkali saya telah diminta oleh Pak Hardi Syakur waktu itu menjadi sekretaris DKM. Begitu datang ke sini, langsung dipilih jadi sekretaris DKM. Kemudian Pak Joko di hadapan saya dulu meminta saya juga untuk menjadi sekretaris RW. Lalu setelah Pak Joko purna dari jabatan, dilanjutkan Pak Haji Ismail Haris juga meminta saya untuk menjadi sekretaris RW. Dan pasca itu kemudian saya diminta oleh masyarakat di sini untuk menjadi ketua DKM Al-Ikhlas selama 3 periode dari tahun 2009 sampai 2018. Iya. Dalam organisasi politik juga pernah memimpin panitia pemilihan kecamatan selama 3 kali pemilihan dari tahun 2004, 2009 dan 2014 di Kecamatan Cibiru dulu, kemudian Panyilekan dan Panyilekan. Nah, itu barangkali pengalaman organisasi yang saya pernah jalani, tidak banyak, tetapi mudah-mudahan itu bisa menjadi bagian dari kontribusi saya untuk kehidupan masyarakat. Itu saja barangkali Mama Ika. Bapak bilang sedikit tetapi kita langsung bengong aja ya. Begitu banyak sebenarnya, dari mulai organisasi kepramukaan, terus berkembang selanjutnya sampai di perkuliahan pun Bapak ini begitu aktif begitu ya. Sampai di kemasyarakatan, bahkan sampai sekarang ini yang kami tahu pemirsa semua bahwa Pak Guru ini sangat aktif, baik itu di dunia profesinya, di bidang profesinya Bapak sebagai di sini kepala sekolah ya Pak. Dan juga di masyarakat yang pasti kita sudah tahu kiprah Bapak. Nah, ini yang luar biasa. Sekarang masyarakat mempercayai Bapak dengan memberikan suaranya, dengan perolehan suara 3 besar nih Pak. Ini kepercayaan dari masyarakat. Sebenarnya yang pertama dirasakan apa sih Pak? Wah, saya dipercaya nih, dipercaya oleh masyarakat. Ternyata penilaian masyarakat terhadap diri kita itu luar biasa. Rasanya seperti apa sih Pak? Perasaan pertama ketika saya melihat suara itu adalah kaget dan tidak percaya. Kenapa kaget? Kagetnya wow gitu. Karena sebelumnya tidak pernah saya itu punya pikiran sedikit pun untuk ke sana. Kemudian tidak percayanya, betul gitu masyarakat itu memberikan kepercayaan seperti itu? Atau ada yang mengkondisikan? Karena kalau itu adalah kepercayaan murni, ya mudah-mudahan itu bisa menjadi sesuatu yang baik. Tapi kalau itu dikondisikan, saya khawatir nanti jangan-jangan ini adalah sokong jongklok gitu. Ketika seseorang terpilih dalam suatu organisasi dengan sokong jongklok, maka yang akan terjadi adalah sesuatu yang kurang baik dan kurang sedap. Tapi kalau murni itu adalah pilihan dan aspirasi, maka saya yakin nanti apabila memang Allah memberikan kepercayaan terhadap itu, kita akan mudah di dalam mengorkestra mengorkestra berbagai macam potensi yang ada. Betul. Itu barangkali Mama Ika. Iya.
Jadi artinya kalau kami sih yakin ya, kalau masyarakat kita ini sudah cerdas Pak Guru ya. Masyarakat kita sudah cerdas, sudah sangat melek dengan apa? Dengan berbagai hal yang pasti. Tentunya kalaupun ada pengkondisian yang tadi dalam tanda kutip sokong jongklok apa itu ya, tetapi tidak juga bodoh, artinya memang itu juga berdasarkan gitu ya. Kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman yang tadi Pak Guru sampaikan itu luar biasa Pak. Kami juga turut merasakan ya, kita semua juga turut merasakan bagaimana kiprah Bapak di dalam memberdayakan masjid kita, memakmurkan masjid ini luar biasa. Jadi tidak salah lah kalaupun masyarakat memilih Bapak untuk menjadi salah satu ini. Nanti kadang pada tanggal 27 ini gebiarnya nih Pak. Ini ketok palunya ini ya, bahwa RW kita yang kita cintai ini mempunyai seorang pemimpin yang memang pilihan dari rakyat gitu ya, dari masyarakat gitu Pak. Oke, nah sekarang ini pertanyaannya ini langsung nih Pak. Kalau tadi kita sekilas ya, kira-kira nih dengan kepercayaan masyarakat, bagaimana dengan keluarga? Ini keluarga nih karena penting loh Pak Bu semuanya. Keluarga turut mendukung ini atau ada hal lain, boleh Bapak sedikit ceritakan? Ya. Pada beberapa waktu yang lalu, panitia pemilihan tingkat RW 09 itu datang ke rumah untuk meminta kesediaan saya dicalonkan dalam konstelasi pemilihan RW 09. Yeah. Dan pada saat itu istri saya pun sama kondisinya kaget dan tidak percaya. Pasti ya awal-awal tuh wah ini iya gitu ya. Ini ada apa Pak? Nah tapi kemudian saya diskusikan ya, kalau memang ini adalah kepercayaan murni dari masyarakat, maka kita sebagai seorang muslim tentu tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan itu. Iya, betul, maka Pak. kemudian saya mintakan izin kepada istri, mintakan izin kepada anak, seandainya Bapak diberi tugas dan tanggung jawab oleh masyarakat untuk menyisihkan sebagian dari waktu, tenaga dan pikirannya untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, apakah ada izin dan ridho dari kalian? Karena bagaimanapun juga akan menyita waktu, pikiran dan tenaga yang biasanya difokuskan untuk kalian. Ya pada awalnya mereka ngahuleng ya, tapi lambat laun ya apa boleh buat, kalau memang itu adalah sudah menjadi suratan, maka insya Allah istri dan anak-anak saya mendukung, sepanjang memang dukungan itu betul-betul murni dan memang akan diwujudkan dalam bentuk totalitas dukungan. Wah, artinya ini sudah sinergi Pak. Ini kebetulan di sini juga banyak pemirsa ini sinergi ya. Karena pasti reaksi awal itu, waduh, iyakah boleh kita bilang wow gitu? Karena ini memang luar biasa. Tadi ada saya kutip dari apa yang Bapak sampaikan, ini ada kepercayaan masyarakat gitu. Kita nggak boleh juga menyia-nyiakan ya. Ternyata keluarga juga sudah mendukung. Jadi kita ini sudah lega ya. Karena bagaimanapun juga dukungan keluarga itu adalah sangatlah penting. Waktunya akan tersisihkan. Nah itu kita menyisihkan waktu untuk orang kebanyakan, insya Allah gitu ya. Mang Yap, kita seling dengan musik dulu. Nah biar eskalasinya kita turunkan sedikit. Nanti kita langsung menuju ke hal-hal yang poin penting ini. Kita dengarkan dulu deh musik pemirsa semuanya. Patil masih bersama Radio Rakyat bersama Patil. Oke sahabat, mungkin tadi kita rehat sejenak.
masyarakat, Pak Guru ya. Boleh diminum dulu nih. Tadi sih nggak ada ya. Ini ambu nih luar biasa. Ini oh masih keras, coba. Ini sih keras Pak. Apa cangkirnya sih ya? Waduh, juga sudah ada pisang nih. Kemarin direbus ya. Pemirsa semuanya direbus. Kalau sekarang ini pisangnya nggak direbus, tapi ini sudah matang Pak. Sudah matang, sudah enak nih kalau dicicip. Jadi memang kearifan lokal kembali. Kearifan lokal kembali bersama Pak Guru ini ya. Tadi sudah disampaikan dukungan keluarga oke, kemudian artinya Pak Guru juga sudah membulatkan ya, sudah mentekadkan di dalam diri kita untuk mengabdi kepada masyarakat, itu luar biasa. Artinya kita nih tinggal ingin tahu juga tentang mimpi ya. Kalau mimpi ini kita ibaratkan kalau di dalam bahasa ini tentang visi ya, visi, pandangan kita, keinginan kita apa sih? Dengan kepengurusan insya Allah nanti kalau Bapak terpilih, visi apa sebenarnya ingin disampaikan atau ingin diwujudkan mimpinya? Terima kasih. Sebetulnya tentang visi dan misi kepengurusan itu kalau disampaikan saat ini sebetulnya terlalu dini Mama Ika. Iya. Karena setahu saya visi dan misi yang baik itu adalah visi dan misi yang dirumuskan secara bersama-sama. Iya, betul. Oleh pengurus dan juga oleh stakeholder masyarakat yang ada. Sehingga dari hasil analisis SWOT ya, kemudian dari hasil analisis SWOT itulah nanti akan ditemukan ada persoalan apa sih sebetulnya di lingkungan kita itu, dan kemudian nanti dari persoalan-persoalan itu kira-kira alternatif solusinya seperti apa. Iya. Semestinya seperti itu. Namun karena panitia juga telah memaksa saya untuk merumuskan visi, maka ini visi secara pribadi. Visi pribadi saya terhadap pengamatan saya, pengamatan saya terhadap kondisi RW 09 saat ini. Maka saya mencoba untuk menuangkan gagasan itu yang sebetulnya nanti kita akan coba musyawarahkan kembali dengan para stakeholder yang ada supaya sasaran kita itu betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Gitu ya? Betul, betul. Visinya adalah terciptanya RW 09 yang tertib, yang bersih, harmonis dan religius. Kenapa tertib itu penting? Karena tertib itu adalah bagian daripada tata dan pola hidup yang tidak bisa ditawar pada setiap aktivitas apapun. Jadi beraturan. Betul, gitu ya. Beraturan. Karena ibadah tidak tertib juga batal. Juga batal. Salah ada satu aturannya rukun ya. sholat yang terakhir tertib, rukun wudhu yang terakhir tertib. Maka dalam aktivitas apapun ketertiban itu harus menjadi frame atau menjadi figura dari setiap aktivitas kita. Betul. Kenapa Bapak di sini juga menyimpan tertib di poin pertama ya? Betul. Oke, siap. Kemudian yang kedua barangkali adalah bersih. Bersih di sini kalau orang sudah tertib perlu juga dibersihkan. Yang tertib belum tentu bersih. Oleh karena itu kita perlu bersih. Bersih apa? Secara fisik, lingkungannya kita bersih. Kemudian secara rohani, hati kita, pikiran kita juga dalam keadaan bersih. Insya Allah kalau kita sudah membuat suatu keadaan yang tertib, kemudian dibarengi dengan hati dan lingkungan yang bersih, maka akan tercipta yang ketiga, yaitu harmoni. Jadi tahapannya tertib dulu deh, tertib. Kalau sudah tertib, ayo kita bersih-bersih. Fisik atau fisik dan juga rohani kita. Iya, agar harmonis. Sebab kadang-kadang orang antara teman, antar tetangga satu sama lain mungkin secara lahiriah seperti orang yang rukun, seperti harmonis, padahal dalam hatinya geremet, istilah Pak Joko itu, geremet itu. Geremet, kadang-kadang geremet gitu ya, sesuai, gemes gitu ya. Lahiriahnya seperti akur-akur saja, padahal hatinya ada bertolak belakang. Nah itu tadi, karena kenapa? tidak ada kebersihan hati, sehingga harmonisasinya itu tidak akan terjadi. Tapi ketika hatinya sudah bersih, maka insya Allah harmonisasi itu akan terjadi. Harmoni antara tetangga satu dengan tangga yang lain, harmoni antara stakeholder atau lembaga-lembaga yang ada di tingkat RW 09 ini, harmoni dengan hubungan kelembagaan dengan lain lembaga, itu juga perlu kita bangun secara bersama-sama untuk mencapai kata kunci tadi, rukunnya warga. Dan yang terakhir,
adalah religius. Kenapa religius saya simpan di akhir? Nah itu pertanyaannya. Jangan mengatakan nanti religius disimpan di pantat. Itu terlalu sadis, Pak. Membiasakan sesuatu yang religius itu bukan pekerjaan mudah. Iya. Maka ini disimpan pada tahapan yang paling akhir. Karena apa? Karena derajat ketercapaiannya juga nanti akan pada puncaknya. Dan ketika orang sudah bisa hidup tertib, kemudian orang sudah bisa hidup bersih dan sudah bisa harmoni, maka religiusitas itu akan bisa diarahkan. Lebih mudah ya? Lebih mudah untuk diarahkan. Kalau sekarang kita menciptakan religius dulu, lalu yang lain-lainnya tidak digapai atau tidak digarap terlebih dahulu, maka ini akan mengalami banyak kesulitan. Itu dalam pikiran saya. Betul. Tapi ini tentu saja semua nanti akan saya coba diskusikan lagi dengan stakeholder yang ada. Betul. Apakah ini sudah mewakili dari keadaan atau situasi dan kondisi RW 09 saat ini ataukah belum? Iya. Itu barangkali mereka. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Guru bahwa visi misi ini sebaiknya ini adalah hasil godokan atau hasil rembukan ya, urun rembuk dari pemikiran, kemudian pemetaan di masyarakat kondisinya, lalu diwujudkan di dalam visi misi yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Analisis SWOT Pak itu tadi. Waduh, ini pakai analisis, ini SWOT, ini memang kekuatan, strength-nya Pak. Betul. W-nya itu apa Pak? Weakness, kelemahannya apa sih gitu ya. Kemudian opportunities. Peluangnya ada nggak sih? Nah, terus baru tantangannya ada nggak? Tantangannya ada atau enggak? Pak Eman, Emut analisis SWOT, aduh. Wah, Pak Eman jagonya ini Pak Eman ini analisis SWOT ya. Beliau di bagian perencanaan. Itu dia. Jadi ini sebenarnya lebih ke kita membuat suatu perencanaan yang kuat ya. Jadi tidak asal bicara, tidak asal ini, tetapi kita melakukan suatu analisis terlebih dahulu. Ini yang keren ya dari Pak Guru ini. Simple sebenarnya pemirsa semua. Ini hanya 4 ya. Tertib, bersih, harmonis, religius, tapi kalau digambarkan ini begitu luas ya, begitu begitu ideal sebenarnya ya. Dan mungkin sulit saya mencapainya juga. Tapi paling tidak ada di antara itu yang bisa dicapai. Betul. Tadi Bapak sudah menyinggung tentang adanya harmonisasi antara pengurus dengan pengurus pasti. Pengurus dengan warga atau dengan lembaga lainnya. Apakah sulit nggak Pak ini kira-kira? Menciptakan keharmonisan tadi kan dimulainya dari ketertiban tadi. Kalau semuanya tertib dalam hal ini adalah salah satu definisi tertib yang saya maksud adalah setiap orang menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Jadi ketika orang menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka harmonisasi itu akan mudah. Apalagi disertai dengan hati yang bersih, dengan keadaan jiwa yang bersih, maka harmonisasi itu akan tercapai. Betul. Seringkali harmonisasi tidak tercapai oleh karena ya orang tidak tahu tugas pokok dan fungsinya, kemudian hatinya kotor. Maka ketika hati kotor, tugas pokok dan fungsinya tidak dijalankan, bisanya menyalahkan orang lain, mengorek-ngorek kekeliruan orang lain. Istilah Pak Joko itu metani, kekurangannya wong liya. Apa maning ya? Apa meneh iku ya? Iya. Jadi betul ya Pak ya. Bagaimana kita berusaha untuk mewujudkan harmonisasi tadi dengan mentertibkan tadi ya, karena ini luas tertibnya. Tapi kalau misalnya warga pengen punya usul atau berpendapat, boleh nggak Pak nanti? Boleh. Itu kan bagian dari kreativitas, inovasi yang memang harus diwadahi oleh kita semua. Karena berarti siap mendengar juga ya. Untuk menciptakan ketertiban, kemudian kebersihan. Kalau kebersihan hati Mama Ika ya. Kalau kita punya jiwa yang bersih, hati yang bersih, ya apapun kita dengarkan. Sepanjang masukan-masukan kita berpositif thinking gitu ya. Masukan-masukan itu adalah baik untuk pembangunan kita bersama dan ada peluangnya, kemudian juga dukungannya ada. Kenapa tidak? Iya. Itu kan semuanya adalah bagian daripada upaya untuk memajukan wilayah kita dengan prinsip-prinsip demokrasi tadi. Karena dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Deh kalau mendengarnya.
Berarti ini salah satu hal yang sangat keren ya, bahwa demokratis itu disimpan juga. Jadi boleh-boleh juga dong masyarakat apabila misalnya ingin menyampaikan pendapat, Boleh. menyampaikan saran, atau barangkali komplain juga sebenarnya komplain selama dalam framework yang baik, menyampaikannya dengan baik tentunya akan didengarkan ini. Betul. Ya. Dengan catatan juga ketika ada komentar, kritik dan sebagainya hendaknya disertai dengan solusi. Nah, itu dia. Karena kalau tidak dengan solusi nanti kita juga bingung. Ini salah loh. Terus cara membetulkannya gimana? Pokoknya masalah. Nah, kalau katanya adalah pokoknya, kalimat adalah pokoknya, kita jadi bingung. Maunya apa gitu ya? Nah, ya makanya kritik, saran, pendapat dan masukan itu hendaknya disertai dengan solusi. Dengan solusi. Nanti kita godok solusinya seperti apa. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Karena apalah artinya seorang ketua RW, dia tidak akan bisa bekerja sama sekali kalau tidak ada harmonisasi tadi. Harmonisasi dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan warga yang ada. Karena fungsi ketua RW kan kalau saya lihat di dalam perwal tentang RT RW itu kan hanya sekedar dirijen kalau dalam lagu itu dalam paduan suara gitu ya. Hanya menjadi dirijen saja. Baik buruknya itu tidak hanya ditentukan oleh dirijen tapi oleh tangan seorang dirijen, intonasi suara dari paduan suaranya juga itu mempengaruhi. Kadang ini naik bisa ikut naik gitu ya. Betul. Tapi kadang kan ada yang dirijen ini suruh naik, lagunya malah menurun. Suruh turun malah naik. Malah naik. Berarti tidak harmonis. Tidak ada harmonisasi. Betul. Oh, luar biasa. Luar biasa. Ini hanya dari 4 kata aja tapi kita penjabarannya sedemikian lebar. Oke, kita berbicara tadi tentang visi ya. Visi itu tentang mimpi. Mimpi itu harus kita coba wujudkan dong di dalam action ya, di dalam apa yang akan dilakukan. Ini tentunya tercantum di dalam misi ya. Nah, kira-kira nih Pak, boleh disampaikan dong kepada warga semua. Ini misinya untuk mewujudkan visi-visi tadi ini kira-kira apa Pak? Yang pertama, saya membayangkan bahwa visi yang tadi itu insya Allah bisa tercapai apabila pertama ada tertib di dalam data kependudukan. Tertibnya data kependudukan dalam segenap aspek. Selama ini menurut Bapak kurang tertib atau gimana? Saya tidak berkiprah saat ini, jadi saya tidak bisa mengomentari apakah saat ini data tertib atau tidak. Cuma yang saya pandang penting bahwa data yang tertib, ketertiban data itu sangat penting. Contoh misalnya, bagaimana kita bisa mengembangkan seni dan budaya misalnya di lingkungan kita. Andai kita tidak tahu data potensi seni budaya kita adanya di mana, lalu pada bidang apa. Bagaimana kita bisa mengembangkan olahraga di lingkungan kita kalau kita tidak tahu data potensi olahraganya di mana. Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi ekonomi kita kalau kita tidak tahu data potensi ekonominya. Bagaimana kita bisa mendistribusikan santunan-santunan apabila data kemiskinannya kita tidak dapat lihat. Betul. Dan yang lain-lainnya termasuk data potensi-potensi keagamaan, seni budaya, potensi politiknya, kemudian juga potensi sampai potensi politik juga ya Pak? Iya, karena potensi politik ini kadangkala juga bisa menjadi persoalan kalau tidak kita garap. Apalagi di masa seperti ini, Mama Ika sendiri bisa merasakan bagaimana 2014 dan 2019 kadang antar tetangga dengan tetangga yang lain itu terjadi konflik karena perbedaan paham politik dan sebagainya. Dan berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Terus aja. Nah, ini sementara ini sudah beres, ini masih. Nah, ini potensi-potensi itu harus kita data. Mudah-mudahan kalau kita punya datanya, data yang sahih, data yang valid, kita dapat mengambil treatment keputusan yang tepat. Itu yang pertama. Yang pertama ya, pemutakhiran data kependudukan. Dari situlah kita berangkat. Kemudian yang kedua adalah pembudayaan. Pembudayaan pola hidup tertib, bersih dan harmoni. Proses pembudayaan itu bukan pekerjaan mudah dan butuh waktu yang lama serta butuh dukungan dari seluruh masyarakat. Karena dan ini budaya juga ya, stakeholder. di atas kebiasaan ini ya. Pembudayaan. Mengapa pembudayaan? Karena sebetulnya potensi tertibnya sudah ada, potensi hidup bersihnya sudah ada, potensi harmonisnya sudah ada. Tinggal kita budayakan supaya menjadi sebuah kebudayaan. Kalau sudah menjadi kebudayaan maka nanti akan jadi satu akhlak karena refleks dilakukannya. Melekat gitu ya. Sehingga nanti
ada satu ciri khas dari R09, budayanya adalah tertib, bersih, dan harmoni, serta religius. Gitu. Serta religius. Betul. Oke. Kemudian yang ketiga, Pak? Dan yang ketiga adalah pembiasaan sikap hidup religius. Di antaranya adalah meningkatkan rasa keimanan dan ketaatan kita kepada Allah SWT, karena itu adalah harga mati yang tidak bisa kita abaikan. Karena kita hidup juga tidak hanya di dunia tapi juga kelak di akhirat. Dan bahkan Allah sendiri telah mengatakan bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, maka aku, kata Allah, pasti akan memberikan keberkahan, ziyadatul khair, tambahnya kebaikan yang diturunkan oleh Allah dari langit dan dikeluarkan dari bumi. Oleh karena itu maka ini harga mati. Sikap hidup religius harus kita biasakan. Ya. Luar biasa. Sedikit Pak, dari tadi yang disampaikan tentang pemutahiran data kependudukan. Di situ pemetaannya memang mutakhir. Mutakhir itu artinya canggih ya Pak. Berarti data ini memuat data yang lebih komplit gitu. Tadi bahkan sampai ke passionnya masyarakat itu kemana sih maunya, biar mungkin kalau suatu saat diperlukan ini kita tidak sulit lagi pemetaan. Nah, betul. Berarti memang formatnya akan lebih detail lagi ya Pak. Kita akan coba untuk dilengkapi semua format-format yang ada, sehingga di RW09 ini ketika ada sesuatu yang harus segera diambil keputusan, itu datanya sudah tersedia. Tidak sibuk nyari data gitu ya. Kemudian yang disebut dengan mutakhir di sini bukan hanya sekedar kecanggihan di dalam hal penyimpanan data dan sebagainya, tetapi juga kita akan bikin data itu sederhana tetapi mudah diakses dan betul-betul sesuai dengan kondisi saat itu. Jangan sampai kita mengirimkan data kependudukan yang misalnya akan dapat santunan nih, misalnya BLT, orangnya sudah tidak ada masih dikirim. Tapi masih ada ya. Orangnya sudah pindah masih dikirim, itu berarti tidak mutakhir data yang seperti itu. Betul Pak. Nah makanya barangkali untuk hal ini nanti kita akan coba kerjasama dengan RT setempat supaya data setiap saat itu diupdate, setiap bulan diupdate, sehingga akan melahirkan data yang benar-benar objektif sesuai dengan kondisi real. Iya betul Pak. Ini sedikit Pak, ini potensi masyarakat kita diantaranya adalah pemuda ini Pak. Nah kira-kira sikap Bapak nih terhadap kiprah pemuda kita yang katanya nih ya, saya dengar kok melempem ya, kok sepertinya ada tapi tiada, sepertinya tiada padahal ada gitu. Ini Bapak sendiri nanti apabila terpilih ini bagaimana nih para pemuda ini, padahal ini potensinya luar biasa. Apa yang akan dilakukan? Sedikit tentang kondisi pemuda kita. Sebetulnya pemuda kita itu bukan melempem Mama Ika. Kalau boleh saya ungkapkan, pemuda kita itu ada, hanya habitatnya yang sekarang berpindah. Habitatnya berpindah. Kalau dahulu anak-anak muda itu berkumpul di tempat-tempat umum seperti di masjid-masjid, di Karang Taruna atau di markas Karang Taruna, di lapangan bola dan sebagainya, maka habitat anak sekarang adalah di dunia maya. Betul. Terkondisikan ini ya. Maka potensi anak-anak yang berada di dalam habitat dunia maya, maka kita mendekatinya dengan dunia maya. Sehingga saya ingat terhadap salah satu nasihat, didiklah anak-anak muda itu sesuai dengan zamannya. Nah kalau zamannya sekarang ini adalah anak-anak sudah hidup di dalam habitat dunia maya, maka kita harus mendekatinya dengan dunia maya itu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, anak-anak muda kita lebih tertarik untuk berkiprah di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Oh gitu ya. Gitu, jadi bukan dikontra ya, bukan dengan zaman kita dipaksakan ke pemuda, tetapi kita berusaha untuk memang zamannya. Didiklah sesuai dengan zamannya. Didiklah sesuai dengan zamannya. Betul. Ini keren ya. Ini sebenarnya menyisakan satu PR yang besar ini ya. Karena memang di zaman seperti ini akan sedikitnya kita mengalami kesulitan. Karena memang pemuda sekarang atau remaja sekarang itu lebih condong tadi Pak. Karena tuntutan ya dan zaman. Sekarang mereka condong untuk bersosialisasi, bergaul di dunia maya. Sementara di dunia kemasyarakatan agak sedikit berkurang di dunia nyata gitu ya. Ini mungkin menjadi PR yang besar bagi para pengurus nanti.
Begitu Pak, kalau boleh saya simpulkan? Ya, masuk dulu ke dalam dunia maya Iya. secara perlahan karena dunia nyata juga perlu buat anak-anak. Betul. Karena kalau anak-anak itu terus hidup dalam dunia maya juga ini akan terjadi Nah. kepincangan dan ketidakseimbangan hidup. Iya. Manusia itu kan butuh sosialisasi secara fisik tapi juga Iya. hal-hal yang menjadi kondisi anak yang menyukai dunia maya ini juga tidak bisa kita lawan. Iya, Oleh betul. karena itu maka kita masuk dulu dalam dunia mereka, kemudian kita coba untuk tarik secara perlahan-lahan untuk menyeimbangkan posisi tadi. Iya. Ini luar biasa nih para pemuda yang berada di luar sana nih, khususnya pemuda-pemuda yang ada di RW 9. Ini luar biasa bersama kandidat kandidat RW kita ini insya Allah ya difasilitasi fasilitasi passionnya dan sebagainya di dalam permayaan dan pernyataan. Nanti kita lanjutkan Pak Guru Makasih. bincang-bincang santai kita. Iya. Kita dengarkan dulu musik yang akan kita dengar bersama di Baik. sini. Kamu Iya, baik. silakan. Alhamdulillah ternyata pemirsanya semakin meningkat terus, Maika. Dan barusan juga ada video call yang tidak terangkat. Mungkin sudah tidak sabar lagi nih dari para pemirsa yang sudah ingin menyapa nih para Pak Ketua calon nomor 1 nih. Memang nomor wahid, subhanallah luar biasa. Sebentar kita tunggu dulu. Ini dari wilayah RT 01 nampaknya, Iya. yang dari ini. Barangkali untuk visi misi kita cukupkan saja mungkin ya, atau Rasanya masih cukup ada? deh, Oke. rasanya cukup ya. Kita tunggu saja sambil ngopi-ngopi silakan gitu. Dan pemirsa sekalian, sahabat sekalian, di sini hari mendampingi juga sekaligus mengawal nih yang tiada henti nih, mengawal nih trio Angel nih, trio Angel, trio apa sih namanya tuh? Trio Musketir. Sudah para senior semua nih, ada Pak Eman sebagai ketua juga mengawal acara sekarang kita. Kemudian juga ada Pak Joko dan ada Pak Joko duet nih, Joko and Joko nih. Oke, kita coba angkat satu-satu dari penelpon nih. Mudah-mudahan, aduh, terputus lagi. Ya, sambil nunggu yang lain, sambil menunggu ini, ya betul kata Pak Sukadi tadi, ternyata ini menyoroti pemuda nih. Karena memang sudah zamannya sedemikian rupa teknologi maju dan justru lebih memudahkan sebetulnya kalau kita bisa memanfaatkan. Karena itu adalah memang sarana itu tergantung bagaimana kita menggunakan. Pisau aja sebegitu tajam, bisa manfaat, bisa mencelakakan gitu. Nah seperti itu barangkali. Nah mudah-mudahan ini juga media sosial dan sebagainya bisa kita gunakan, konten-kontennya kita timpa aja dengan yang hal yang positif. Oke, kita sudah terhubung nih dengan Pak Putranto. Pak Halo, Pak Putranto Put. sudah hadir Pak nggak Pak Put? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rika. Iya, Dengan Pak. Ada feedback nih. Kecil. Ntar sambil nyetir soalnya ini. Pengennya hadir luar langsung. biasa Tuh. sambil nyetir. Boleh Pak Put? Nah. Kena delay ya. Ntar saya pelanin dulu. Halo. Ya, oke. Sip. Ya langsung Pak Put. Ya, sebentar. Saya mute dulu. Baik, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita silaturahmi lewat WA. Pengennya hadir langsung nih, cuma karena habis dari kantor. Kalau kemarin mah libur, saya bisa hadir di studio. Ini bangga sekali nih punya calon-calon yang membingungkan warga pastinya nanti ya untuk mana nih yang memilih kan, karena semuanya orang-orang terbaik di wilayah kita. Betul. Mudah-mudahan ke depan ya warga kita bisa kembali guyup, bisa kembali lagi beraktivitas ya. Mungkin sekarang bukan tidak beraktivitas, cuma aktivitasnya karena kondisi juga ada COVID ya, sehingga aktivitas fisik yang kebersamaan itu seperti tenggelam. Nah, ada satu hal yang mau ditanyakan mungkin ke kandidat nomor 1. Ya. Ini pertanyaannya saya kemarin juga pengen nanya ke nomor 2, cuma karena kemarin nggak ada sesi tanya jawab, ya sudah saya protes kemarin ke direktur televisi ini. Akhirnya ini difasilitasi. Yang pertama mungkin ini tadi mungkin kalau untuk masalah pemuda ya, memang ini potensi yang tak bosan-bosannya kita harus selalu ikut diperbesar peran sertanya. Nah, hal yang lain mungkin ini bagaimana
strategi nanti untuk menjalankan kepengurusan nanti ya, mensinergikan semua stakeholder yang ada di RW. Seperti di kita ini ada koperasi, kemudian ada yayasan, nah ada PKK. Nah ini karena kalau kita lihat juga ini kan koperasi ini butuh dukungan nih, meskipun itu secara ini independen, secara organisasi gitu ya. Nah kemudian juga dari nanti kegiatan ibu-ibu PKK, apakah mau disinergikan juga, atau ya karena ibu-ibu ya punya program sendiri, ya sudah silahkan jalan sendiri gitu ya, atau kita lepas. Nah kemudian yang kedua terkait tadi data kependudukan ya. Sebenarnya saat ini tuh sampai tingkat RW kita tuh dikasih akses untuk ke data penduduk di sistem udah online. Nah mungkin itu yang nanti yang perlu diteruskan lagi, mungkin di pengurus RW sekarang juga ada hak aksesnya. Jadi update data apapun, yang penting adalah memanage-nya data itu. Jadi kalau ada mutasi dan sebagainya, nah itu nanti yang perlu peran serta dari pengurus RW. Jadi mudah-mudahan ini sejalan juga ini apa yang diusung oleh calon nomor 1 ini tentang pemutahiran data penduduk ini gitu. Jadi sejalan dengan apa yang dicanangkan dari pemerintah kota. Jadi nanti perlu koordinasi lagi dengan pihak kecamatan. Dulu sih dari kecamatan waktu zaman saya itu langsung dikawal, dari kota malah. Nah ini nanti itu bisa dilanjutkan gitu. Mungkin itu saja. Selamat ya, mudah-mudahan nanti siapapun bisa memberikan keberkahan buat seluruh warga RT RW 09. Makasih Bu Guru, ya Pak Calon. Monggo saya lanjut menyetir. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati loh Pak. Aduh, sambil nyetir nih saking antusias ini. Ya, langsung aja Mang Yat. Ya, langsung aja. Langsung saja ini bagaimana sih mensinergikan ya, kalau boleh disimpulkan, mensinergikan semua potensi yang ada di masyarakat, baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, dan semuanya pokoknya stakeholder yang ada di masyarakat. Ini kira-kira kiprahnya nanti mau seperti apa nih Pak? Nah, dalam pikiran saya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa visi dan misi itu hendaknya memang hasil pemikiran bersama. Yeah. Kalau kita duduk bersama, maka seluruh stakeholder itu kita akan coba kumpulkan atau paling tidak kita rapatkan bagaimana kedepannya RW 09 ini. Nah nanti setelah mereka berbicara, menyampaikan itu, kita coba untuk tuangkan dalam bentuk poin-poin program kegiatan. Di mana program-program kegiatan itu dari pengurus RW itu sendiri kan sifatnya koordinatif. Nah maka nanti yang akan mengeksekusi itu adalah pengurus-pengurus pada level RT, pada level lembaga-lembaga tertentu. Misalnya sekarang koperasi, apa yang diinginkan dari koperasi? Mungkin kita nanti menjadi leading sektor untuk hal-hal yang sifatnya umum, sedangkan yang teknis pelaksanaan dan teknik eksekusi untuk pelaksanaan kegiatan programnya itu adalah nanti di tingkat koperasi. Demikian pula di DKM, demikian pula di yayasan. Tidaklah mungkin semua kegiatan lembaga-lembaga yang ada di lingkungan RW 09 itu diprogramkan secara detail oleh pengurus RW. RW itu hanya sebagai koordinator, mengkoordinatorkan. Kalau tadi istilah dalam seni suara itu adalah mengorkestra supaya suaranya itu menjadi merdu. Suara yang sopran, yang mezzo sopran, yang alto itu semuanya bisa disinergikan menjadi satu kesatuan suara yang harmoni tadi. Terima kasih. Itu Pak Put. Jadi penyampaian nih dari kandidat calon nomor 1 ini ya, tadi sudah menyampaikan, ini langsung lugas ya dijawab ya. Adapun nanti di dalam pelaksanaannya mungkin dalam pelaksanaan kita tunggu bersama janji politik, katakan demikian ya, janji politik yang akan diinikan. Tapi yang pasti bahwa betul tadi Pak Put sampaikan bahwa kita ini berbangga Pak, sangat bangga masyarakat kita RW 9 dengan terpilihnya 3 kandidat ini. Memang ini adalah 3 terbaik ya, 3 terbaik dari masyarakat. Jadi mereka tidak asal memilih kelihatannya, dan mereka juga ingin mempunyai pemimpin yang pasti yang lama juga itu baik ya, itu baik, tapi sekarang juga mempunyai pemimpin yang inovasi, yang visioner, yang juga pastinya ingin lebih baik begitu Pak.
Oke. Ya, ada lagi satu pertanyaan tadi Iya, yang belum terjawab silakan. tentang potensi pemuda nih Pak. Oh, Sempat iya. ditanyakan di Pak Putaranto juga, kita juga bertanya juga Iya. sehubungan dengan memang potensi pemuda luar biasa kalau seandainya ini memang diberdayakan. Diberdayakan ya. Dengan sesuai dengan zamannya tadi gitu. Untuk tentang Sisduk tadi tetap pendudukan memang nanti kita ngikut ke kebijakan kota barangkali. Iya. Nanti kita potensi secara tingkat RW bisa di apa sih namanya, inovasi-inovasi kita kembangkan. Cuma yang satu ini dipertanyakan oleh semua publik juga tentang generasi muda kita nih Pak. Gimana Pak tanggapannya? Iya. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa generasi muda kita itu bukan tidak ada cuma habitatnya tidak di alam nyata, tapi adanya di alam maya. Maka kita akan coba dekati mereka itu dengan melalui alam mereka. Kita yang masuk dulu ke alam mereka. Nah, nanti secara perlahan-lahan kita lakukan edukasi agar mereka itu juga tidak berterus-terusan di dalam alam maya itu, tetapi juga jangan asik juga ya di mewujudkan dunianya. actionnya di dalam kehidupan yang nyata. Iya. Nah, kemudian kita juga coba untuk dalami sebetulnya apa sih yang menjadi animo dari para pemuda kita itu. Apakah animonya dalam bidang seni dan budaya? Seni budaya yang mana yang menjadi animo para pemuda kita? Maka kita coba untuk tawarkan, yo seni ini kalau memang Anda memang senang di situ, yo kita lakukan. Kemudian kalau senangnya pada kewirausahaan, yo kita tawarkan. Kalau Anda senangnya di situ, mari kita coba fasilitasi. Kalau senangnya dalam bidang keagamaan, yo kita tawari. Nah, yang penting nanti semua stakeholder yang ada di lingkungan RW 09 ini, baik di tingkat RW maupun di tingkat RT, itu betul-betul bisa membantu pengurus RW di dalam membidik sebetulnya potensi pemuda kita dan animo mereka itu arahnya kemana. Sebab kalau sudah diketahui animonya kemana, arahnya kemana, maka kita sebagai orang tua tinggal memfasilitasi. Nah, adapun memang dalam situasi dan kondisi COVID-19 seperti saat ini, kita memang agak ada kesulitan. Tetapi apapun yang terjadi dalam situasi sulit seperti apapun, maka kita harus berbuat semampu kita lakukan. Tentu dengan kerjasama dari semua stakeholder dan semua warga masyarakat. Jadi kalau memang dukungan itu bulat dan bulat dan total, maka tidak ada suatu tujuan yang tidak bisa tercapai. Insya Allah. Iya. Semangat Mang Yat. Artinya nih pemuda jangan khawatir ya. Ternyata bersama Pak Guru ini akan diberi lahan sesuai dengan apa yang sebenarnya mereka inginkan, kemudian dimatchingkan gitu ya, dimatchingkan dengan kekinian, tetapi ini tetap berjalan, aktivitas mereka tetap difasilitasi dan kerennya mereka akan tetap keren gitu ya. Yang pasti kita sangat menunggu nih para pemuda juga nih berharap-harap cemas, kalau bahasa kerennya harcem ya, harcem harcem nih apa yang akan, tapi sudah jelas bahwa mudah-mudahan di era kepengurusan apabila Bapak terpilih ini insya Allah tidak akan terabaikan, begitu ya, insya Allah. Mang, masih ada? Ada chat ke Japri ini, waduh. Bentar, saya bacakan nih. Halo. Oke, saya coba bacakan nih dari saja, warga RT 07. Nih, warga Pak Sukadi. Iya. Cuma saya yang tidak mau menyebutkan, jangan disebutinnya. Oke, siap. Oh, jangan disebutin namanya ya. Nggak apa-apa. Pak, tolong siasati dong. Apa nih? Situasinya biar damai, tentrem, ayam, rukun, rahayu. Itulah intinya memang gitu. Ya. Nanti jika terpilih situasinya betul. seperti itulah, mengharapkan seperti itu. Ya. Kiat-kiatnya seperti apa? Situasi gitu. Ayam, tentrem, damai, rukun dan sebagainya. Adem, gitu itu ya. kan tadi bagian dari visi harmonisasi. Nah itu harmonisasi. Jadi kehidupan yang harmonis itu harus dimulai dari tertib dulu. Semuanya memerankan tugas pokok dan fungsinya. Contoh saja, yang paling mudah, kita mencoba untuk menertibkan parkir saja. Karena biasanya kalau parkir sudah tidak tertib juga dampaknya nanti tidak harmonis dengan orang lain. Iya, bahu jalan dipakai terlalu lebar gitu tertib ya. dalam pelaksanaan pembangunan. Ketika kita membangun, boyo tertib lah, kula nuwun sama tetangga. Jangan main gedor-gedor saja. Itu nanti kita akan imbau pada seluruh masyarakat agar berlaku seperti itu. Sehingga harmonisasi itu akan terjalin dengan baik. Nah, tentu selain itu, kita juga akan mencoba untuk mengembangkan silaturahim, di mana nanti pengurus RW ketika mengadakan rapat-rapat tidak akan dipusatkan di Madani,
Tapi kita akan Nah. coba untuk mobilitas. Satu Keliling. saat mungkin di RT 07, Oh, gitu satu ya, saat Pak? di RT 05, satu saat di RT 03. Jantan kebagian ya. Semuanya Semuanya kebagian menjadi kebagian. tuan rumah, Menjadi sehingga tuan kita pun rumah. akan dapat membidik ada apa sebetulnya di sana, ada persoalan apa, lalu kita coba untuk duduk bersama cari solusinya. Tapi sepanjang yang mengganggu kemaslahatan umum. Tapi sepanjang hal-hal yang sifatnya privasi, maka tentu itu adalah bagian dari yang tidak bisa disentuh oleh kita. Karena hal-hal yang sifatnya privasi tidak boleh disentuh oleh orang lain. Iya. Itu saja barangkali Kang Yayat. Selain itu juga kita akan hidupkan bagaimana kebiasaan tadi Pak, sikap hidup religius. Iya. Karena bagaimanapun juga harmonisasi kehidupan dalam masyarakat tidak lepas dari campur tangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu maka kita dekatkan kepada Allah, kita perbanyak doa bersama untuk kemaslahatan, untuk kebaikan dan untuk kerukunan hidup kita bersama. Insya Allah dengan seluruh stakeholder yang ada kita bangun bersama RW 09 menuju pada masa depan yang lebih baik. Wah. Uhuy. Satu lagi Pak, mudah-mudahan Masih tidak, ada ya? tidak kecewa nih satu lagi. Aduh, satu lagi. Saya Boleh, batasi sudah satu Sok, lagi sok, dari sok, RT mangga. 1 nih. Dari Oh, boleh, itu boleh, juga boleh, Pak. sama Pisangnya, Pak. anonim Pak. Siap. Pertanyaannya mengenai transparansi laporan pengelolaan keuangan nih, Pak. Oh iya. Silakan Pak, singkat. Baik, laporan keuangan, transparansi laporan keuangan itu adalah harga mutlak. Harga mutlak. Jangan pernah menjadi pengurus di lingkungan masyarakat berani mengambil uang masyarakat. Karena apa? Karena disitulah letak awal ketidakpercayaan masyarakat kepada pengurus. Iya. Oleh karena itu maka transparansi laporan keuangan itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga semua orang bisa mengakses. Iya. Ya, tentu saja ada bagian-bagian tertentu yang hanya bisa diketahui oleh kelompok tertentu, tapi secara umum kita bisa mengakses kepada laporan keuangan itu. Karena apa? Karena toh pada dasarnya keuangan di RW itu kan sumbernya pada dasarnya hanya ada dua. Yang pertama adalah dari PIPPK, ya. Kemudian yang kedua adalah dari iuran warga. Nah, semua kita rembuk bersama-sama dan kita berikan laporan yang setransparan mungkin. Seperti halnya saya juga mengelola UPZ, kita laporkan Iya, betul. secara transparan mungkin. Ini yang didapatkan, ini yang digunakan, dan kita semua yang punya pemangku kepentingan tadi kita berikan laporan sehingga dapat membaca dan mengakses informasi itu secara terbuka. Jangan pernah, kalau saya mengatakan jangan pernah menyelewengkan uang rakyat. Karena sekali menyelewengkan uang rakyat, maka rakyat tidak akan pernah lagi percaya. Iya. Selain tidak percaya, juga nanti sumber-sumber keuangan yang didapat dari masyarakat itu akan menjadi masalah. Karena apa? Iya. Karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang harus lebih kita takuti lagi adalah bukan pada masyarakat, tapi kepada Tuhan yang senantiasa mengawasi kita. Nah, berarti Terima jangan kasih. khawatir ya, insya Allah transparansi akan sangat mutlak Ya. itu harus gitu ya. Dan transparansi itu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan nanti ketika kita akan melaksanakan sebuah program, meminta kepada masyarakat tuh nggak akan sulit kalau ada Iya, transparansi. karena masyarakat sudah percaya bahwa kita menitipkan itu memang jelas gitu ya peruntukannya dan akan diberi penjelasan yang lebih jelas malahan yang lebih transparan. Jadi masyarakat juga tidak sulit untuk mengakses. Insya Allah itu Mang Yat jawabannya sudah cukup jelas ya. Siap. Nampaknya banyak tapi waktu jual yang harus membatasi kita. Mohon maaf ini para pemirsa. Waduh. Iya, ini luar biasa Ini ya. salah satu bukti bahwa Iya. masyarakat itu memang kangen berkomunikasi gitu dengan kita lah. Bukan dengan kita, ya semua aja gitu. Antar warga juga ingin komunikasi. Mungkin satu memang situasi COVID-19 Iya. dan hal-hal yang lain mungkin sudah sekian lama masyarakat itu tidak pernah berdialog dengan para Iya, stakeholder yang ada di wilayah betul. kita. Baik sahabat sekalian, nampaknya kita cukup sesi sekarang. Maika, kita Siap. koma dulu. Nanti ada penyampaian dari Pak Ketua Panitia mungkin tentang agenda dan sebagainya, informasi dan sebagainya, tentang pemilihan dan sebagainya mungkin. Dan kita jeda dulu sebentar. Kang Yat, Iya. mungkin nanti saya juga minta Oh, siap. waktu Oh, iya. 1 menit lah untuk closing statement. Oh iya mungkin. Siap. Memang masih di situ Pak. Jadi belum Masih. beranjak Pak Sukadi. Nanti di terakhir sebelum Pak Eman Tidak acan Pak.
Pak Eman menyampaikan sesuatu, nanti kesempatan untuk Pak Sukadi untuk menyampaikan harapan, himbauan dan sebagainya. Baik, Maika silakan. Iya, mungkin nanti kita sesinya masih kita jeda dulu ya. Mungkin sekarang closing dari Pak Sukadi closing dulu langsung deh. Nah, ada closingnya nih. Mangga Pak Eman. Ya, Mangga Wilujeng Calik Pak Eman. Ketua KPU. Yo, Ketua KPU. Baik, monggo. terima kasih Maika, Kang Siap. Yayat dan Pak Eman yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menutup pembicaraan kita pada kesempatan sore hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat RW 09 yang telah mempercayakan amanatnya. Mudah-mudahan kepercayaan itu tidak salah. Dan mudah-mudahan jika memang Allah menghendaki saya untuk menjadi bagian yang harus memimpin di RW ini, maka mudah-mudahan Allah SWT membimbing saya kepada jalan yang lurus beserta masyarakat seluruhnya dan tetap istiqomah di dalam jalan yang hak. Kemudian tegurlah apabila saya didapati melakukan kekeliruan atau kesalahan dengan cara suatu organisasi itu akan berjalan dengan baik apabila tidak ada satu langkah dari seluruh stakeholder dan masyarakat yang ada. Oleh karena itu maka saya berharap marilah kita bawa RW 09 Kelurahan Cipadung Kulon ini ke depan dengan prinsip sarendek saigal sabobot sapihanean. Kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4S. Aduh, saya lupa nih Sarin. Ya pokoknya artinya sauyunan lahnya ngaguluyur sesarengan gitu ya, itu luar biasa. Itu closing ya, pemirsa semua, itu closing dari kandidat nih, dari kandidat atau dari calon pemimpin kita yang insya Allah pada tanggal 27 ini akan siapakah yang terpilih. Dan bersama kita telah ada Bapak Ketua seperti biasa. Di akhir pembicaraan santai kita ada Bapak Ketua yang akan memberikan sedikit masukan ya, masukan, wejangan atau apapun atau informasi barangkali. Mangga Pak Eman, haturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada calon ketua RW kita nomor urut 1 Pak Dr. Andes Sukadi MEL. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Maika yang sudah membawa acara ini ke apa namanya teh, jadi rame lah gitu teh. Siap. Jatan Maika mah datos nonton namanya tos biasa gitu nya, baceo gitu. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih ke Radio Patil 11 yang telah memfasilitasi, kemudian kepada warga RW 09, mudah-mudahan dengan adanya acara ini menjadi salah satu bermanfaat lah untuk kita semua. Jadi ini gambaran bahwa tadi beliau mengatakan visi misi itu bikin sendiri. Memang seharusnya visi misi itu sudah dirembukan, dirapatkan, kemudian jadilah satu visi dan misi warga. Tapi ini mungkin salah satu konsep dari beliau, mungkin nanti kesananya akan seperti begini. Itu mungkin dari saya. Kemudian ada informasi bahwasanya untuk kandidat yang nomor 3, mungkin beliau tidak bisa sore hari karena ada sesuatu hal. Beliau bisa atau siap setelah Isya katanya. Itu harinya silakan saja, tetapi saya sudah jadwalkan dari hari Minggu, hari Senin dan hari Selasa. Nah itu kemudian saya tekankan lagi kepada seluruh warga RW 09, manfaatkanlah untuk pemilihan ini, karena terus terang saja sekarang menjadi tolak majuan warga atau daerah RW 09 ada di bangkuan beliau-beliau ini yang terpilih nanti. Mungkin dari saya sekian. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh hatur nuhun pisan Pak Ketua. Ini menyejukkan nih Pak Ketua kita ini. Jadi artinya memang kita bersama-sama lah ya di sepertinya masa-masa yang sangat berat, tetapi kita menjadikan ini hal satu kemudahan dan insya Allah ini menjadi kebaikan bagi semuanya.
Pemirsa semuanya, nampaknya waktu jua nih yang memisahkan. Insya Allah di lain waktu kita akan bertemu kembali dengan bincang-bincang santai kita. Terima kasih atas atensinya Mang Yayat dan semuanya yang pasti yang hadir di sini. Saya Maika menutup acara bincang santai kita dan kita akan bertemu bersama kandidat nomor 3 ya. Bersama kandidat nomor 3 di waktu nanti akan disampaikan oleh Mang Yayat. Mangga Mang Yayat, hatur nuhun. Ya, baik, terima kasih Mbak Ika dan tentunya Bapak Sukari yang sudah berkenan untuk menyampaikan dan hadir memenuhi undangan panitia nih. Undangan panitia, yang undang panitia, saya hanya memfasilitasi aja, menyambungkan istilahnya warga dengan kita sebagai panitia. Dan tentunya sahabat sekalian, dalam tayangan ini banyak kekurangan-kekurangan dan tidak sempurna karena sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mohon masukan-masukan dari tayangan-tayangan selama ini kita sajikan. Mudah-mudahan yang penting adalah kemanfaatannya dan bermanfaat bagi semua lapisan atau semua kalangan khususnya di wilayah RW 09. Mudah-mudahan besok kita disehatkan dan sampai dengan tanggal 27 dan selanjutnya kita disehatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bersilaturahim bersama-sama. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.